Halo sahabat Bahajar Engineer, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya ini ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi, tanpa lupa untuk melakukan olahraga dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu perumahan ya, perumahan yang cukup mewah di Kota Balikpapan. Nah, kalau di perumahan yang mewah, teman-teman sempat nyadar nggak sih bahwa terkadang perumahan tersebut tidak terdapat kabel di mana-mana. Nah, dapat kita lihat di sini tidak ada kabel, baik kabel tegangan rendah. Di sini hanya langsung ada lampu penerangan, dan kabel tegangan menengah 20 kV juga tidak ada sama sekali. Yap, jawabannya benar. Semua menggunakan kabel bawah tanah, di mana kabel bawah tanah sangat baik untuk menjaga estetika. Selain itu juga dapat mengurangi potensi terjadinya gangguan akibat pohon ya. Nah, di sini ada pohon, jadi pohonnya bebas di sini, bebas. Mau tinggi seberapa pun bebas. Jadi akan terlihat lebih asri dari kompleks perumahan tersebut. Lalu kabel bawah tanah tersebut kemana sih? Di mana dia disembunyikan dan menuju setelah itu kemana? Ya jelas jawabannya lah ada di sini. Ini adalah gardu untuk gardu gedung ya. Di dalamnya ada apa sih? Kadang-kadang kita bertanya-tanya di dalam gardu ini ada apa aja. Mungkin kita akan menjelaskan di sekitar sini untuk peralatan-peralatan yang ada di dalam gardu ini. Jelas trafo daya tersebut sumbernya dari kabel bawah tanah. Jadi dari gardu induk yang ada di sisi, mungkin di tempat lain, dia akan menyalurkan kabel 20 kV dan dia akan menuju ke perumahan ini. Dan di perumahan ini dia menggunakan kabel bawah tanah, tidak terlihat di mana-mana, dan ujungnya adalah dia akan menuju ke gardu di belakang saya ini. Dan di dalamnya pasti terhadap trafo daya 20 kV yang akan menuju ke level tegangan 380 volt. Dan selain itu ada apa jadi trafo? Pasti ketika kita berbicara tentang trafo daya 20 kV, pasti di dalamnya terdapat peralatan-peralatan pelindung seperti fuse dan LA atau lightning arrestor. Seperti kita ketahui bahwa fuse digunakan untuk mencegah adanya atau memproteksi adanya gangguan. Apabila terjadi gangguan, dia akan segera melepaskan atau mengisolir dari gangguan tersebut, sehingga jaringan yang tidak terganggu dia tidak akan merasakan gangguan tersebut. Dan juga LA, kenapa harus ada LA? Seperti prinsip dasar LA atau lightning arrestor, di mana dia harus ditempatkan di dekat peralatan yang dia lindungi. Loh, kenapa kok di bawah tanah tetap ada LA? Nah, itu pertanyaan yang sangat unik. Karena walaupun dia di bawah tanah, tetapi ketika terjadi sambaran misal di tempat lain yang dia masih overhead atau di atas, maka tegangan impuls atau surja berjalan, dia akan selalu menuju ke titik-titik tertentu, dan itu juga dapat merusak peralatan di tempat lain, sehingga sangat diperlukan untuk perlindungan proteksi petir di peralatan-peralatan yang mempunyai nilai tinggi. Salah satunya adalah transformator. Oke, terus selanjutnya apalagi yang berbicara tentang gardu hubung seperti ini, itu tergantung dari kontrak dari PLN untuk pelayanan listriknya. Kalau di mall itu biasanya juga terdapat meteran atau pelanggan, dia hanya melakukan pelangganan untuk tegangan menengah, sehingga terdapat kubikel untuk proteksi dan juga kubikel untuk metering. Jadi satu ya, tetap ya. Jadi nanti titik transaksinya ada di dalam gedung ini dan juga di dalam kubikel ini untuk transaksi atau langganan dari level tegangan 20 kV atau tegangan menengah. Nah,
Kalau tidak ada, terus bagaimana dong? Kalau tidak ada kubikel atau tidak berlangganan secara tegangan menengah, ya selanjutnya adalah ini dia jawabannya. Di sini ada gardu hubung untuk 380. Dimana kita coba kita lihat di sini, kita lihat ada tulisannya sambungan kabel tegangan rendah. Nah, jelas di sini sambungan kabel tegangan rendah, berarti ini adalah panel hubung bagi untuk kabel tegangan rendah yang ada menuju ke ruko-ruko yang ada di sekitar sini. Di dalam kubikel ini apa? Saya tidak akan membuka karena ini adalah kewenangan dari PLN. Saya tidak punya kewenangan, tetapi saya dapat menjelaskan bahwa di dalam gardu hubung ini pasti terdapat fuse yang digunakan untuk membagi ya. Jadi ada fuse utama biasanya NFB, selanjutnya akan dibagi menjadi fuse kecil yang menuju sesuai dengan jaringan tegangan rendah yang dituju. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya jelas di sebelahnya ada ini, mungkin teman-teman jarang lihat ya, tapi di sini adalah PPJU. Nah, ini adalah panel penerangan jalan umum. Nah, di sini jelas di dalamnya ada KWH meter. Coba lihat di sini KWH meter. Jadi kalau teman-teman itu membayar atau membeli token, itu ada potongan untuk PPJU. Besarnya tergantung dari nilai yang ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan ini adalah salah satu PPJU yang digunakan untuk jalan umum. Nah, ini di perumahan ini. Jadi semua sudah di cover dari perumahan ini. Ya, itulah beberapa sedikit lah, walaupun tidak detail sampai masuk ke dalam. Saya mohon maaf karena itu bukan wilayah hak saya untuk masuk ke dalam, tetapi saya akan sudah menjelaskan sedikit banyak apa aja yang ada di dalam gardu trafo daya yang di dalam tersebut ya. Semoga bermanfaat. Jangan dulu Kak, jangan selesai dulu. Kenapa? Karena kita akan sampaikan untuk materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk share ya jika dirasa bermanfaat, dan juga semoga dapat terus memberikan manfaat untuk orang lain, dan terus konsisten dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat di bidang ketenaga listrikan. Terima kasih, sampai jumpa.